Pasangan nomor 1 sudah bersiap? Pasangan nomor 2 juga, begitu? Baik, kita mulai. Kami rakyat Indonesia ingin tahu apa pandangan Anda tentang agenda yang Anda anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan negara hukum. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Ada waktu 6 menit untuk Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Saya persilahkan, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama Saudara Joko Widodo, calon Presiden Republik Indonesia dari pasangan nomor 2. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan nomor 2. Saudara moderator, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada pada malam hari ini, terima kasih atas kehormatan dan kesempatan kepada kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, untuk menyampaikan beberapa pikiran kami tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus, karena demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tetapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang kita miliki, kita rasakan masih banyak kekurangan. Kita sendiri melihat bahwa demokrasi ini memerlukan budaya demokrasi. Kita butuh pendidikan politik. Rakyat kita sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilihan umum, tetapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik itu tersebut dilaksanakan dengan penuh pendidikan, penuh pencerahan, dan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai pemerintah yang bersih, sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya. Kami, Prabowo Hatta, berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo, Anda masih punya waktu sekitar 2 menit 30 detik. Mau ditambahkan oleh Pak Hatta? Saya menambahkan, ada waktu 2 menit. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia.
pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Untuk demokrasi, kami menambahkan sedikit. Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan, tapi ia adalah sistem nilai, values yang perlu kita tegakkan, dan harus kita yakini values tersebut akan menghantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, maka demokrasi haruslah mencerminkan 3 hal penting. Yang pertama, menjamin bahwa seluruh warga bangsa dapat menyalurkan hak-hak dan aspirasi dan inspirasinya tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, demokrasi juga harus dapat memberikan satu hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminatif. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, setiap individu harus dapat dijamin hak-hak politiknya. Dan yang ketiga, kita pun harus memberikan lembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik. Apabila 3 komponen ini berjalan dengan baik, kita akan melahirkan demokrasi yang produktif yang bisa menghantarkan rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya ingatkan, tolong jangan bertepuk tangan ketika sedang di tengah para kandidat sedang berbicara, karena kami semua khawatir, karena bukan hanya Anda yang berada di ruangan ini, pemirsa yang ada di seluruh pelosok negeri juga mau mendengarkan sesungguhnya, dan jangan sampai tepuk tangan Anda itu malah mengurangi substansi yang ingin beliau-beliau ini sampaikan. Jadi saya mohon, nanti kemudian insya Allah saya akan persilahkan Anda untuk bertepuk tangan selalu di akhir ketika pembicaraan sudah selesai. Begitu ya, saya minta kesepakatan Anda sekali lagi. Kali ini saya serahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, pertanyaan yang sama, apa yang paling utama, agenda yang paling penting dan yang paling Anda ingin sampaikan kepada seluruh negeri yang menyaksikan Anda. Saya persilahkan 6 menit jatah untuk Anda, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Republik ini adalah milik kita semuanya. Harapan rakyat ingin hidup lebih baik, ingin lebih sejahtera. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dialog. Pak JK, saya kira sudah banyak menyelesaikan konflik dengan cara dialog, untuk musyawarah, untuk sebuah kemanfaatan bagi rakyat banyak. Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit juga kita selesaikan dengan cara dialog, bermusyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, mengundang makan, mengajak musyawarah, kemudian menemukan manfaat bagi perpindahan itu. Kemudian yang kedua, pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada 2 hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Telah kita lakukan dan telah kita buktikan, baik waktu kami jadi wali kota maupun jadi gubernur.
e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online. Cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini apabila Jokowi dan JK diberi amanah oleh rakyat untuk memegang pemerintahan ini. Yang kedua, setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan cara apa? Dengan seleksi dan promosi terbuka. Semua terseleksi dengan baik. Sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan, baik di kementerian, baik di kedirjenan, baik di lembaga-lembaga, juga melalui sebuah pola rekrutmen, promosi dan seleksi yang terbuka. Tidak karena kedekatan, tidak karena senang dan tidak senang. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Yusuf Kalla. Terima kasih Bapak Jokowi dan para hadirin sebangsa dan tanah air. Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Itu yang pokok untuk bagi kita semua. Kedua, tentu pemahaman rakyat kepada hukum itu sendiri dan ketaatannya kepada institusi. Sekarang ini masyarakat berkurang trustnya kepada institusi hukum. Karena itu institusi hukum harus kita perkuat dengan baik. KPK sebagai unsur yang kuat untuk menjaga negara dari korupsi harus diperkuat. Jangan penyidiknya hanya 60 dan sebagainya. Harus diperkuat stafnya, harus diperkuat disiplinnya, harus diperkuat anggarannya. Begitu juga unsur hukum yang penegak hukum yang lain, polisi, jaksa harus sinkron dengan semua itu. Tanpa polisi, jaksa yang kuat, tidak mungkin kita menetapkan kepastian hukum. DPR yang baik, yang harus menata hukum itu, harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi unsur yang sangat penting ialah hukum itu sendiri yang dibuat oleh DPR dan lembaga hukum yang lain. Pelaksanaannya kita sendiri, pemimpinnya yang melaksanakan hak-hak manusia untuk menjalankan hukum itu. Apabila itu semua, demokrasi akan berjalan, pemerintah yang baik akan berjalan, akan bersih-bersih, pemerintah yang bersih akan efektif berjalan melayani seluruh masyarakat bangsa ini. Itulah cita-cita kita berbangsa, melaksanakan semua ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Tolong, terima kasih tepuk tangannya. Kita lanjutkan debat. Kita kembali ke debat calon presiden, capres dan cawapres 2014 untuk menceritakan atau menggambarkan kepada kita semua visi dan misi mereka perihal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum. Saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, kami memang memberikan peraturan yang jelas bahwa jangan sampai ada tepuk tangan di saat ketika mereka sedang berbicara. Kenapa begitu? Karena ini untuk menghormati pemirsa yang di rumah, agar pemirsa yang di rumah bisa mendapatkan substansi yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh kedua pasangan. Saya akan mulai segmen kedua. Segmen kedua ini adalah pertanyaan yang terkait dengan visi dan misi yang bapak-bapak sudah sampaikan tadi. Akan saya berikan satu pertanyaan
yang itu akan saya mulai dengan pertanyaan pasangan nomor urut 2 dulu. Jadi satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2 dan satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Kita mulai ya, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Pertanyaan untuk Bapak dalam kaitan dengan visi dan misi yang tadi Bapak sampaikan begini. Tolong disimak. Dalam konstelasi Undang-Undang Dasar saat ini, garis-garis besar haluan negara tidak lagi dikenal. Karenanya pola pembangunan Indonesia ditetapkan melalui rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pembangunan jangka panjang, jelas diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang akan datang, supaya tidak ada keterputusan proses pembangunan. Pertanyaannya, dapatkah Anda sebagai calon presiden dan calon wakil presiden melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, dan apakah yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mempertahankan untuk hal-hal yang sudah dianggap berhasil, memperbaiki hal-hal yang Anda anggap belum terlalu berhasil, dan kemudian mengubah hal-hal yang belum berhasil. Kira-kira begitu. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit untuk menjawab. Saya persilahkan kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang sebaiknya perencanaan dalam jangka yang panjang itu menjadi titik acuan bagi siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena tanpa itu pembangunan kita akan terpotong-potong, tergantung kepada pemimpinnya mau gaya apa. Sehingga menurut saya siapapun presidennya, yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, kita perbaiki, dan juga akan kita lanjutkan. Tetapi prinsip-prinsip, hal-hal yang prinsip juga harus kita isikan kepada pemerintahan yang baru kita nanti. Juga hal yang berkaitan dengan ideologi juga harus kita isikan kepada program-program yang akan kita kerjakan. Artinya kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah yang sudah ada, karena itu adalah sebuah haluan, sebuah titik akhir yang nantinya akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita. Untuk selanjutnya silakan Pak JK melanjutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Tentu kita harus melanjutkan, utamanya ialah target-target utama, tujuan berbangsa ini. Dan prinsip-prinsip utama, melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melaksanakan pemerintah yang bersifat otonomi, melaksanakan perintah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, melaksanakan pemerintah yang taat hukum. Dalam hal-hal kebijakan yang menyangkut 5 tahunan, tentu pemerintah yang melaksanakan tugas itu mengevaluasi tiap 5 tahun program-program itu. Contohnya adalah pada dewasa ini ekonomi kita merosot, defisit banyak, anggaran kita tidak berfungsi dengan betul, maka tentu produksi minyak kita semua turun. Karena itulah pemerintah yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu. Tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini sebelumnya pertumbuhan kita 7%, sekarang menurun 5%, semua itu harus dikoreksi hingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah yang tidak lebih mementingkan rutin dan tinggi yang tidak penting, itu harus reformasi. Karena itulah bagian kita untuk mencapai tujuan. Tanpa reformasi yang baik, begitu juga sistem pembinaan semangat kita, sehingga kita sebut revolusi mental, kadang harus dirubah. Baik sistem pendidikan, baik sistem semangat, bagaimana hukum, jangan banyak korupsi, harus tegas semuanya. Hal-hal itulah tugas pemerintah yang akan datang untuk melaksanakan. Bahwa itu membutuhkan koreksi, harus, karena pemerintah dibentuk untuk membuat perubahan.
Tanpa pemerintah yang buat perubahan, bukan pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan itu. Namun prinsip pokok tetap dijaga. Prinsip pokok tujuan, prinsip pokok asas-asasi, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip pokok bagaimana berotonomi, memberikan kewenangan yang baik kepada daerah, karena daerah lah yang harus memutuskan itu. Bagaimana desa harus dibangun yang baik, karena desa lah yang menjadi sumber dana kita semua. Bagaimana usaha kecil harus diberikan keutamaan, karena usaha kecil lah menjadi inti dari pokok permasalahan kesejahteraan rakyat ini. Tanpa itu semua, maka kita tidak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Bagaimana efektifnya? Pemerintah yang bersih adalah pemberian efektif, bukan pemerintah yang hanya besar, yang hanya gagah. Pemerintah efektif melayani secepat-cepatnya. Seperti dikatakan tadi Pak Jokowi, sistem pemerintahan apa yang lebih baik? Sistem pemerintahan yang transparan, yang terbuka, yang rakyatnya mengetahui itu. Itulah asas hubungannya antara demokrasi yang baik, pemerintahan yang baik, yang efektif, dan juga tata hukum yang baik. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan. Itulah asas kita. Masih mau ditambahkan? Bapak masih punya waktu sekitar 41 menit. Silahkan kalau masih mau ditambahkan, Pak Jokowi. Dan menurut kami yang paling penting itu memang perencanaan itu penting. Rencana itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Itulah tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Sekarang kita akan menuju ke pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, tadi kami mendengarkan begitu banyak visi dan misi yang Anda ingin sampaikan. Tapi begini, sayangnya Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sebagaimana pandangan tergambar dari berbagai angka survei. Indonesia juga dilihat sebagai negara yang masih memiliki kinerja pemerintahan yang belum baik, kalau kita lihat dari indeks efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang memprihatinkan, Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asasi manusia secara baik. Sebagai negara hukum, Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil, karena penegakan hukum Indonesia cenderung dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Lagi pula masih banyak juga mafia peradilan di dalamnya. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo dan Pak Hatta, apa agenda khusus yang lebih detail, apa agenda khusus yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Silahkan yakinkan rakyat Indonesia bahwa Anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakan hukum yang adil, serta pelindung kuat atas hak-hak asasi manusia. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang kita rasakan inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal, dan keadilan hanya kepada yang kuat, kepada yang kaya. Ini kita rasakan. Tetapi ini semua menurut kami ini adalah suatu akibat dari kebocoran kekayaan nasional yang besar. Dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik, akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat-pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya
korupsi terjadi di Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut masa depan, takut pensiun. Gaji bupati umpamanya adalah sekitar 6 sampai 7 juta rupiah, padahal dia kampanye, dia ikut pilkada langsung, dia habis 15 miliar, ya kan? Demikian di mana-mana. Akibatnya dia akan ambil dari APBD. Sama, menteri-menteri juga begitu. Menteri kalau tidak salah mungkin gajinya sekarang sekitar 18 juta rupiah. Padahal tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Karena kualitas hidup, rasa ketakutan ini, dan juga dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal mewajibkan setiap pemimpin politik untuk harus cari uang untuk melaksanakan kampanye politik. Dengan demikian, dia akan mengandalkan kader-kader dia di DPR dan di departemen-departemen. Inilah sumber daripada masalah bangsa. Juga bahwa elit bangsa Indonesia selama berapa puluh tahun ini, menurut pendapat saya agak lengah membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Nah, kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri, hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat yang penting harus dijamin kualitas hidupnya. Sebagai contoh, Hakim Agung di Inggris gajinya terbesar, lebih besar dari Perdana Menteri. Ini strategi kami. Kami ingin menutupi pertama kebocoran. Ya. Kita kalau bicara ingin memperbaiki ini, ingin perbaiki itu, ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Karena itulah penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya, pendidikan. Ini harus diperbaiki. Ini semua butuh investasi dana yang besar. Kemudian rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Kita harus rekrut orang-orang terbaik dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaan teknologi informatika yang terbaru. Saya sangat sependapat, e-government, sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Dengan kita mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinerja tinggi, yang melayani rakyat dan melindungi hak-hak rakyatnya. Saya kira itu. Masih ada waktu 31 ya, saya ingin menambahkan, kita harus agresif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu strategi kita harus jelas. Perkuat KPK. KPK memiliki 5 tugas pokok. 2 tugas pokok utama saya kira sudah tepat, dan 8 kebijakan yang diterapkan KPK harus kita dukung. Yang pertama adalah pencegahan. Ini membangun sistem building yang baik. Yang kedua monitor, sehingga seluruh institusi-institusi harus dapat dipertanggungjawabkan seluruh kinerjanya. Waktu selesai saya kira. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta.